Tante tidak akan merestui pernikahannya dengan siapapun, kecuali dengan kamu. Lilis dan anak-anak ini nggak punya tempat tinggal. Dan gue pengen nitip mereka di sini untuk sementara waktu. Sampai gue menemukan tempat yang baru. Karin. Selamat ya, Anda akan menjadi seorang bapak. Di, aku minta maaf ya. Kejadian ini benar-benar di luar kemampuan kita. Nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah minta maaf. Justru aku yang salah. Aku yang harus minta maaf sama kamu. Aku tahu, Di. Kamu tuh cinta banget sama Lilis. Dan sama halnya kayak aku. Aku juga nggak mungkin nikah sama orang yang nggak cinta sama aku. Aku juga nggak mungkin maksa kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak suka, Di. Maksud kamu apa? Kehamilan aku ini nggak ngeharusin kita untuk hidup bersama, Di. Aku nggak mau di bayi ini jadi penghalang bersatunya kamu sama Lilis. Tapi aku cuma minta persetujuan kamu, Di. Kamu harus tanda tangan ini. Apa ini? Formulir aborsi, Di. Aku mau kamu yang putusin. Kamu harus pertimbangin, Di. Aku tuh harus lenyapin bayi ini, Di. Supaya kamu bisa kawin sama Lilis. Ayolah, Di. Kamu jangan diem aja, Di. Kamu harus tanda tangani surat ini, Di. Supaya aku bisa lenyapin janin yang ada di dalam rahim aku. Dan kamu bisa nikah sama Lilis, Di. Di. Di, ayolah, Di. Kamu diam aja berarti kamu gak mau tanda tangani surat itu, kan? Dan kamu juga gak mau tanggung jawab sama bayi yang ada di dalam rahim aku, kan, Di? Kamu jahat, Di. Kamu benar-benar egois. Karin, ada apa? Ma, ini ada apa, Ma? Karin sedang mengandung bayi yang tidak berdosa. Aku harus mencegahnya. Ini kertas apaan, Rin? Santi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa Karin pergi? Aduh, Ini semua tuh gara-gara Kak Aldi, Ma. Anak kesayangan Mama. Kak Aldi udah menghamili Karin. Dan Kak Aldi minta untuk melakukan aborsi. Ma. diam kamu. Mama benar-benar kecewa sama kamu, Aldi. Kamu sudah bikin malu Mama. Tega-teganya kamu melakukan itu sama Mama. Karina sudah mengandung anak kamu. Bukannya bertanggung jawab, kamu malah menyuruh aborsi. Laki-laki macam apa kamu? Ma, Aldi nggak. Dengar Mama ngomong. Selama ini, kamu menyembunyikan kehamilan Karin. Kamu bohongi dia, kamu bohongi kami semua. Mama harap kamu jangan membuat kesalahan lagi dengan menyuruh dia aborsi. Dosa kamu sudah terlalu banyak. Kamu bisa menyembunyikan semua ini dari keluarga dan teman-teman kamu. Tapi kamu tidak bisa menyembunyikan ini dari Allah.
Aku inget deh. Aku ngeliat bunga mawar ini waktu Kang Yusuf datang di rumah kamu. Ida, I love you. Kok kamu inget sih, Lis? Aku selalu ingat kejadian-kejadian waktu kita di kampung. Semua. Berarti kamu inget juga dong waktu kamu nyanyiin lagu di sawah dan waktu itu lagunya apa ya? Kita sayang-sayang, kita belai-belai. Ayo dong nyanyiin buat aku. Apa sih yang gak buat kamu? Sebentar ya. Assalamualaikum. Halo, Cetuti. Ini Ida. Bisa bicara dengan ibunya Lilis? Tunggu sebentar ya, Dak ya. Iya. Cik Entin, tolong dong panggilan ibunya si Lilis. Ada telepon dari si Ida. Ida. Ning, tolongin Ece ya. Panggilin si Lilis. Bentar ya deh, dia tolong ya. Sekarang. Ida. Halo? Halo, Bu. Ini Ida. Lilis mau bicara. Halo? Ibu, ini Lilis, Bu. Lilis baik-baik saja di sini, Bu. Ibu gimana? Keadaan Ibu baik-baik saja, kan? Ibu baik-baik saja, Nak. Alhamdulillah kamu teh baik-baik di sana. Ibu jangan bilang-bilang ya sama Bibi ya. Nanti kalau mereka tahu Lilis ada di Jakarta, mereka bisa nyusul, Bu, bawa Lilis ke kampung. Iya, kamu teh tenang saja. Bu, mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Lilis sayang sama Ibu. Bu, udah dulu ya. Nanti Lilis kabarin lagi. Gak enak sama Ida. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ida. Cek, bayarin nanti ya. Ya Allah, alhamdulillah Lilis sehat.
Lindungi ya Allah Lilis. Mudah-mudahan kasih satu hari nanti saya ketemu sama Lilis ya Allah. Ya Allah. Ngomong apa aja tadi Ida di telepon? Enggak bilang apa-apa, cuma tanya kabar aja. Jangan bohong. Kalau cuma nanya kabar, kenapa Ece tadi senyum-senyum aja? Enggak. Ayo jawab. Ngomong apa aja tadi Ida? Ha? Ngomong apa aja? Ini pasti ada sesuatu. Ida telepon, tiba-tiba perempuan tua ini ketawa-ketawa aja sendiri. Pasti si Ida membawa berita tentang si Lilis. Hanya tentang si Lilis yang bisa membuat perempuan tua ini menjadi Ampun. Ini benar-benar keterlaluan. Aldi sudah menghancurkan masa depannya Karin. Padahal Karin itu kan masa depannya masih panjang. Tapi apa kenyataannya sekarang? Dia harus menjadi seorang ibu tanpa suami. Harusnya Jeng sebagai ibunya Aldi bisa menasehati dia dong. Bukan malah membiarkan seperti ini, Jeng. Tapi memang laki-laki semuanya itu sama di mana-mana. Mereka bisa berbuat apa aja yang mereka mau tanpa memperdulikan hati dan perasaan wanita. Iya kan? Jeng Trisa, percaya deh sama saya. Aldi bukan laki-laki seperti itu. Dari kecil, saya ajarkan dia bertanggung jawab dengan perbuatannya. Dan saya pastikan, dia akan bertanggung jawab terhadap Karin. Apa Jeng bisa menjamin itu? Karena saya yakin, sampai saat ini Aldi itu masih tergila-gila sama Lilis. Jeng nggak tahu kan di mana Aldi menitipkan Lilis saat ini? Dia nitipin Lilis di rumahnya Yusuf, temannya Aldi itu. Saya yakin Aldi nggak akan mau melepaskan Lilis. Jeng Trisa nggak usah khawatir. Hari ini, saya akan bereskan masalah ini. Lilis, Kak Lilis nyanyi dong. Kita udah lama nih, gak liat Kak Lilis nyanyi. Bono pengen lihat kak. Iya kak. Iya kak, tapi sambil joget ya. Ayo dong, Lis. Kita kan juga udah lama nggak dengar kamu nyanyi. Ya kan, Dak? Mau bangun. Ayo.
Soalnya aku tahu, dia pasti nggak tahan dia lama-lama bisa dari kamu. Iya kali, Lis. Akang, biar aku yang bukain pintu ya. Kenapa? Kamu kaget melihat saya datang ke sini? Pasti kamu mengharapkan Aldi yang datang ke sini. Iya kan? Dengar baik-baik ya. Jangan pernah berharap Aldi datang menemui kamu lagi. Karena dia sudah bertunangan. Tapi Mas Aldi bertunangan dipaksa kan, Tante? Iya, memang saya sudah memaksa Aldi untuk bertunangan dengan Karin. Tapi saya tidak pernah memaksa Aldi untuk tidur sama Karin dan membuat Karin hamil. Tante! Kenapa sih? Tante seneng banget bikin orang lain menderita. Sekarang lebih baik Tante pergi dari rumah saya. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu itu cuma pegawai perusahaan saya. Sebelum kamu mengusir saya, pikir dulu dong. Nih. Ongkos buat kamu pulang ke kampung. Kamu itu nggak pantas tinggal di kota. Tempat kamu itu di kampung. Ngerti? Lilis! 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 Kak! Lis! Halo Jeng Trisa. Ada apa Jeng Sari? Jeng Trisa, saya sudah menyelesaikan perempuan kampung itu. Saya mau Jeng Trisa segera mempersiapkan pernikahan Aldi dan Karin. Saya ingin pernikahan mereka secepat mungkin. Baik, Jeng. Saya juga ingin pernikahan ini secepatnya dilaksanakan sebelum perutnya Karina makin membesar. Setelah pernikahan mereka nanti, saya akan memberi rumah untuk Aldi dan Karin. Supaya mereka bisa memulai kehidupan yang baru. Jeng Sari tenang aja, saya akan segera mempersiapkannya ya. Iya, oke. Karin! Impian kita untuk menjadi orang kaya akan segera tercapai, Karin. Ya benar, Lis, kamu jangan percaya sama omongannya Ibu Sari. Aku tahu banget sifat dia. Dia akan melakukan apa aja untuk misahin kamu dari Aldi, Lis. Terus terang, aku sendiri nggak percaya sama omongan dia. Karena aku tahu, Aldi tuh cinta banget sama kamu, Lis. Dan juga sebaliknya, kan? Tapi Kang Yusuf... Lis, aku lihat sendiri bagaimana Aldi mati-matian berusaha nyariin kamu selama ini. Dan Aldi juga rela berkorban apa aja untuk bisa nemuin kamu, Lis. Apa yang dibilang Mas Yusuf itu benar, Lis. Aldi gak akan tega ngelakuin semua ini. Gini aja, sekarang aku akan coba menghubungi Aldi. Aldi nggak bisa dihubungi. Akang, apa yang Akang omongin, saya percaya Mas Aldi nggak akan mungkin ngelakuin ini semua. Mas Aldi nggak akan mungkin sakitin aku, Akang. Tapi saya pengen Mas Aldi sendiri yang ngomong sama saya, Kang. Itu keluar dari mulut Mas Aldi, bukan dari siapa-siapa. Akang bisa anterin Lilis ke tempat Mas Aldi.
Tidak. Akang. Akang akan antar kamu. Kamu harus pertimbangin, Di. Aku tuh harus lenyapin bayi ini, Di. Supaya kamu bisa kawin sama Lilis. Aldi, sudah terlalu banyak kesalahan yang kamu buat. Mama harap kamu jangan membuat kesalahan lagi dengan menyuruh dia aborsi. Apa kamu bilang? Dasar kamu laki-laki. Memang selalu kamu bertanggung jawab, tahu nggak? Goblok. Kenapa aku coba seperti ini? Kenapa aku lakuin ini semua? Tenang. Aku harus berpikir yang jernih. Sejuta impian yang pernah kau janji padaku, menjadi permata, menjadi pelangi, menjadi melodi cintaku. Pelita hatiku yang padam telah kau nyalakan, laksana rembulan bersinar di awan sebagai penerang hidupku. Mama kamu mengatakan sesuatu yang menyakitkan, Mas. Sakit banget. Mama kamu bilang kamu udah tidur sama Karina. Dan sekarang Karina lagi mengandung anak kamu. Mas Aldi, semua itu nggak benar kan, Mas? Semua itu bohong kan, Mas? Aku percaya sama kamu, Mas. Apa yang mama kamu bilang semua itu bohong. Tapi aku pengen dengar langsung dari mulut kamu, Mas. Kalau semua itu nggak benar, semua itu bohong. Mas, tolong sampaikan ke aku, Mas. Kamu yakinin aku semua itu nggak benar, Mas. Kamu jangan diam gitu dong, Mas. Mas Aldi, kamu nggak mengamili Karina kan? Mas Aldi! Jahat, Mas Aldi. Kamu keterlaluan, Mas Aldi. Liz, aku cinta sama kamu.
Suf. Mau ngapain lagi lo datang ke sini, Di? Belum puas lo nyakitin perasaan Lilis? Di, terus terang ya. Sejak kejadian ini, gue malu menganggap lo sebagai sahabat gue. Sekarang mendingan lo pergi dari rumah gue. Suf, gue mau bicara sama Lilis, Suf. Nggak boleh, Di. Lo nggak boleh ketemu sama Lilis. Dia masih syok, Di. Suf, gue mohon sama lo, Suf. Gue harus ketemu sama dia. Dan gue akan jelasin semuanya sama dia. Setelah itu, terserah dia mau percaya sama gue atau enggak. Yang jelas, gue sudah jujur sama dia. Adis! Di! Liz! Liz! Aku mau bicara sama kamu, Liz. Adi! Suf, di mana lo sembunyiin Liz? Mereka dari tadi di kamar aja kok. Gawat. Mereka pasti udah pergi nih. Di mana Lilis? Seraut wajah tampan sangat mempersona. Di balik pintu hati tersimpan dustamu. Hatiku kini telah kecewa. Hidupku kini menderita. Tak tahan. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Di dalam dunia hanyalah engkau yang ku cinta. Engkaulah jiwaku, engkaulah nafasku. Tak mungkin dapat ku lupakan. Tutur bahasamu yang penuh kata-kata manja. Bisik-bisik cinta menusuk hatiku, menjadi duri di dadaku. Kembalikan sumpah janjiku dulu yang terpaksa aku mengatakannya. Kembalikan sumpah janjiku dulu yang terpaksa aku mengatakannya. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Suaramu memilukan hatiku. Aku bisa merasakan apa yang kau rasakan. Siapa kamu?
Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Fajri, apa yang kamu lakukan, nak? Sebulan kamu pergi dari rumah. Sekarang lihat diri kamu. Udah seperti orang gila, kumal, bau. Tega sekali ya kamu begitu sama mama. Hah? Kamu tuh gak sayang sama mama. Mama tuh nyari kamu terus selama sebulan ini. Cepat bawa dia ke dalam. Mandikan, gantikan dia dengan segera pakaian kantor. Karena dia harus ketemu dengan orang-orang bisnis di sana. Cepat! Baik, Nyonya. Fajri. Kamu benar-benar sekarang anak mama. Tanya juga pasti senang sekali ngeliat kamu seperti ini. Nah, setelah aku kehilangan Tanya, istriku tercinta, aku merasa bahwa akulah satu-satunya orang di dunia ini yang paling kesepian. Ternyata aku salah. Tadi aku bertemu dengan seseorang yang juga merasa sedih dan kesepian seperti diriku. Sayang, mama kan udah bilang sama kamu. Kalau kamu menyimpan sendiri kesedihan itu akan jadi beban bagi kamu. Lebih baik kamu berbagi dengan orang lain. Ya kan? Sekarang, kamu harus cepat-cepat ke kantor supaya nggak telat untuk meeting. Oke? Sayang, mama sayang sekali sama kamu. Yuk. Ya Allah, ya Allah, tabahkanlah hatinya ya Allah, besarkanlah jiwanya ya Allah. Mama sangat sayang padanya.
Kalian ikuti saya. Baik, Pak.